Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Abadi Tarigan, dalam mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Pada pertemuan ini adalah merupakan pertemuan ketiga, di mana materi yang akan kita pelajari nanti adalah mengklasifikasikan jenis power tool di bengkel otomotif. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah mengklasifikasikan jenis-jenis power tool. Tujuan pelajaran ini yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis power tool. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui kegunaan masing-masing peralatan power tool. Nah, anak-anak kami sekalian, kita telah mempelajari tentang peralatan tangan di bengkel, di mana peralatan tangan di bengkel ini tidak semua dapat digerakkan oleh tenaga manusia. Ada beberapa peralatan yang harus menggunakan peralatan tambahan seperti arus listrik dan juga kompresor. Nah, dalam materi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis power tool di mana peralatan ini harus menggunakan tenaga tambahan seperti yang kita sampaikan tadi. Adapun jenis-jenis power tool adalah seperti mesin gerinda, mesin bor, kunci impact, obeng pneumatik. Nah, anak-anak kalian sekalian, kita akan bahas satu persatu dari peralatan power tool yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah mesin bor. Mesin bor ini merupakan jenis mesin yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor adalah dengan memutarkan alat potong yang arah pemakanan mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Nah, berikut ini kita akan lihat jenis-jenis bor. Yang pertama, mesin bor meja. Mesin bor meja ini biasanya ini diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil sampai dengan 16 mm. Prinsip kerja mesin bor ini adalah dengan meneruskan putaran motor listrik ke poros mesin sehingga poros dapat berputar. Poros berputar berfungsi sebagai pemegang mata bor yang dapat digerakkan naik turun. Inilah gambar mesin bor tadi yang biasanya ini diletakkan di atas meja. Kemudian yang kedua, mesin bor tangan. Mesin bor tangan ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan digunakan untuk melubangi plat logam, kayu, maupun mengebor tembok. Mesin bor ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan baut karena dilengkapi dengan dua arah putaran, yaitu putaran kiri dan kanan. Mungkin anak-anak kami sudah pernah melihat mesin bor ini. Biasanya ini sering digunakan pada bengkel-bengkel kerja bangku. Nah,
Kemudian anak-anak kami, peralatan power tool yang kedua adalah mesin gerinda. Mungkin juga ini sudah pernah kalian lihat. Mesin gerinda ini berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda benda kerja bertujuan untuk mengasah benda kerja dan untuk membentuk benda kerja. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar, bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, pengasahan, atau pemotongan. Di dalam gambar ini kalian lihat ada beberapa jenis gerinda yang sering digunakan dalam bengkel otomotif. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada gambar mesin gerinda tangan. Kemudian gambar yang kedua mesin gerinda duduk. Kemudian yang ketiga mesin gerinda potong. Jadi ada 3 tadi yang sering digunakan di bengkel otomotif. Mungkin nanti akan kita lihat juga bagaimana bentuk aslinya ketika kita berada di ruangan bengkel. Nah, peralatan power tool yang ketiga adalah kunci impact. Kunci impact ini digunakan untuk melepaskan baut dan mur dengan menggunakan tenaga udara kompresor. Kunci impact juga memanfaatkan sumber tenaga listrik dan hidrolik. Kunci impact digunakan untuk mempercepat pelepasan baut dan mur pada saat perbaikan mesin. Menggunakan kunci impact memberikan beberapa keuntungan antara lain. Pembukaan baut dan mur lebih cepat, sehingga pekerjaan mekanik lebih ringan. Dan alur pada baut dan mur tidak akan mudah bulat. Sedangkan kekurangannya adalah penggunaan tenaga berupa tekanan udara menyebabkan tekanan yang diberikan kunci pada baut tidak sama, sehingga dapat menyebabkan baut patah apabila tekanan yang diberikan kunci berlebihan. Nah, ini gambar dari kunci impact yang sering digunakan dalam pembukaan dan penguncian baut yang momen pengkencangannya cukup tinggi. Nah, peralatan power tool yang keempat adalah obeng pneumatik. Obeng pneumatik ini biasanya digunakan untuk membuka skrup yang memiliki pengencangan yang tinggi. Sumber tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan obeng pneumatik ini berasal dari kompresor udara. Obeng pneumatik memiliki keuntungan antara lain pengencangan skrup lebih cepat, pekerjaan mekanik lebih ringan, dan alur pada skrup tidak mudah rusak. Demikianlah anak-anak kami, ada beberapa jenis-jenis power tool yang telah kita pelajari dan kita uraikan satu persatu, yaitu tadi mesin bor, gerinda, kunci impact, dan obeng pneumatik. Kemudian sehubungan dengan ini, saya akan memberikan tugas kepada Anda agar kalian semua dapat mengerjakan ini dan nanti jawabannya dikirimkan ke WA pribadi saya. Soal yang pertama, sebutkanlah jenis-jenis power tool. Soal yang kedua, sebutkanlah keuntungan dan kerugian menggunakan kunci impact.
Yang ketiga, sebutkanlah keuntungan menggunakan obeng pneumatik. Demikian anak-anak kami, saya mohon supaya dikerjakanlah ini, supaya Bapak nanti mengerti dan mengetahui sejauh mana kalian merespon dari mata pelajaran ini. Dan selamat bekerja dan sampai jumpa. Terima kasih.